Hai Delser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep di Balik Mikrofon dari Perkantoran Dinas Kominfostan Kabupaten Deli Serdang. Hari ini kita dengan tema lansia smart ya. Nah, dari awal sih mikirnya ini lansia memang harus smart atau smart ini punya artikulasi yang berbeda ya. Nah, ini yang kita ingin tahu dari narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Ada Ibu Tiorlan Lubis, penanggung jawab program lansia Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bang Kevin. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Memang kesehatan yang paling penting gitu ya. Yes. Nah, Pak Bupati kita juga selalu mengingatkan Deli Serdang itu harus sehat. Sehat. Nah, hashtagnya kan Deli Serdang sehat ya toh. Oke. Karena dari Dinas Kesehatan tentu kita harus mengusung kesehatan itu ya. Yes. Nah, itu biasa. Ibu, lansia smart. Ya. Yang terlintas. Lansia smart ini apakah lansia itu sesuai dengan tema kita? Lansia smart. Apakah lansia itu memang harus smart? Oke. Lansia smart itu bisa dibilang memang lansia harus cerdas dalam menghadapi masa-masa lansianya. Benar. Tapi di sini smart itu adalah singkatan. Oh, singkatan? Yes. Jadi lansia smart artinya orang-orang, lansia sendiri dulu saya definisikan ya. Oh, lansia ini juga punya? Yes, punya dong. Oh, iya. Lansia adalah kita orang yang kategori umur 60 tahun ke atas. Benar. Jadi, kalau masih di bawah 60 tahun, itu namanya pralansia. Bang Kevin belum masuk kali ya. Jadi, umur pralansia itu 45 sampai 59 tahun. Itu namanya pralansia. Persiapan-persiapan seseorang menuju lansia. Sedangkan lansianya adalah 60 tahun ke atas. Sampai dia mungkin bisa sampai 100 tahun. Masih tetap disebut dia lansia gitu. Jadi lansia smart tadi, bagaimana itu adalah istilah bagaimana seorang lansia itu nanti di dalam usia 60 tahun itu bisa tetap sehat, mandiri, aktif dan produktif gitu. Jadi itu adalah singkatan. Jadi makanya sebenarnya kita berpikir lansia smart, it's English gitu kan? Apakah itu bahasa Inggris gitu kan? Enggak, istilah. Tapi diharapkan memang seseorang itu ketika masuk ke lansia itu dia punya kecerdasan sendiri, yaitu dengan cara hidupnya yang sehat, bisa tetap aktif, bisa tetap produktif dan mandiri gitu. Itu harapannya. Karena kita tahu biasanya di lansia udah mulai rentan dengan penyakit. Yes, memang secara faktor usia ya, dan fungsi tubuh itu memang ketika udah masuk umur 50 tahun kita udah banyak mengalami fungsi penurunan tubuh. Benar. Itu secara alami gitu. Ditambah lagi ketika nanti di dalam masa lansia itu seseorang itu punya kebiasaan buruk. Gitu. Benar. Apa aja tuh kebiasaan buruk ya yang bisa memperberat nanti hidup seorang itu ketika masuk lansia jadi lebih berat. Misalnya gini, sorry, mungkin Bang Kevin atau siapapun di sini ya atau timnya ini merokok. Nah, itu salah satu kebiasaan buruk. Merokok itu sekarang nggak hanya sama kaum laki-laki. Benar. Banyak sekali ibu-ibu, emak-emak, opung-opung dong, nenek-nenek yang itu merokok, hobi merokok katanya. Malah mereka bilang merokok itu seolah-olah bikin mereka sehat, ya kan? Benar. Ternyata enggak, itu adalah membunuh. Yes. Jadi nanti orang itu yang mau kita edukasi ke lansia itu banyak beberapa mitos di masyarakat kita itu yang seolah-olah dipedomani sebagai salah satu langkah menuju hidup sehat, ternyata salah gitu. Jadi banyak hal, makanya sehat, mandiri, aktif, produktif itu yang mau kita harapkan dari seorang lansia gitu. Jadi banyak hal lah yang mempengaruhi di dalam seseorang itu bisa mencapai itu. Satu lagi ya, Bang siapa ya? Kelvin. Bang Kelvin, oke. Bang Kelvin, sorry tadi saya udah mention juga ya Bang Kelvin ya. Ternyata beneran. Bang Kelvin, ada juga hal-hal di dalam menuju lansia itu yang tidak semua orang bisa sampai pada usia lansia. And thanks God atau alhamdulillah, ketika seorang itu bisa memasuki fase lansia, saya selalu bangga menyampaikan ke lansia ketika saya bertemu dengan lansia, kalian adalah orang-orang yang diberkahi. Kenapa? Tidak semua orang bisa masuk pada fase itu. Tidak bisa semua orang masuk untuk menikmati jadi seorang lansia gitu. Memang mungkin banyak ya faktor-faktor yang memberatkan, bahkan ke keluarganya sendiri merasa, aduh emak gue ini atau bapak gue ini kok malah, aduh berat kali lah kami mengurusnya gitu ya. Benar. Tapi
tidak semua orang bisa merasakan, apalagi seorang anak ya. Kadang ada kerinduan seorang anak itu bisa merawat orang tuanya, tapi tidak kesampaian. Karena orang tuanya tidak bisa sampai pada usia lansia itu. Gitu. Jadi itu sekedar pengantarnya Bang Kelvin. Kenapa harus smart? Ya supaya seorang lansia itu ketika memasuki fase umur 60 tahun, dia masih bisa tetap produktif gitu. Jadi diharapkanlah langkah-langkah dari kesehatan itu membuat hashtag lansia smart itu supaya setiap orang itu menuju fase kehidupan 60 tahun itu kita mempersiapkan diri gitu, biar bisa sampai ke situ. Artinya, untuk mencapai lansia, kita kan tadi ada pralansia. Yes. Benar Ibu ya? Jadi mungkin pertanyaan Kelvin seperti ini. Yep. Untuk orang yang berada di pralansia saat ini, kira-kira secara garis besarnya, apa sih hal yang harus dijaga untuk bisa mencapai pralansia? Gitu. Sebenarnya, apa yang dilakukan di masa pralansia itu juga nanti yang tetap dilanjutkan ketika kita masuk lansia ya. Benar. Yang nanti kita perlu lakukan di dalam pralansia ya. Ada itu namanya, boleh saya ini ya sedikit ya. Boleh Ibu. Ada namanya istilah kami di kesehatan itu cerdik. Yeah. Cek kesehatan berkala, secara berkala ya. Benar. Terus enyahkan asap rokok. Itu buat kita yang hobi merokok, baik laki-laki atau perempuan, don't touch any cigarette ya. Benar. Berhenti menyentuh sigaret ya, tahu sigaret ya, rokok. Berhenti, jangan coba sentuh sama sekali because itu akan jadi trigger, pemicu. Apa sih rasanya rokok ini gitu ya. Benar. Di masa ini. Jadi kalau misalnya masih ada kesempatan and you can stop it, stop deh, belajar stop. Lakukan. Before late, sebelum terlambat ya. Karena kan kita tahu rokok itu banyak kali ininya kan. Bahkan di iklan rokok pun disebutkan kan itu. Disebutkan rokok dapat menimbulkan bla 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 so much. Benar. Iya kan, so much case gitu kan. Yang terus cerdik tadi ya, cek kesehatan berkala, enyahkan rokok. Yang R-nya itu rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik di sini bisa kerja, maksudnya kerja secara rutin gitu. Tapi yang dimaksud di sini aktivitas fisik misalnya kayak kegiatan yang nonstop secara 30 menit sehingga membakar kalori itu terkhususnya lemak yang mengendap di dalam tubuh yang akan bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah gitu, atau nanti bisa menyebabkan lemak jantung gitu. Jadi diharapkan 30 menit yang dimaksud aktivitas fisik di sini kayak olahraga yang bisa membakar lemak yang mengendap itu gitu. Jadi ada aktivitas rutin yang kita lakukan setiap hari gitu. Itu yang dimaksud dengan rajin aktivitas fisik. Terus ini diet seimbang. Kadang kita kan maksudnya dietnya itu apa yang saya suka gitu ya. Benar. Makanan kita sekarang cenderung tinggi tinggi karbo. Ataupun tinggi zat pemanis itu gula gitu, tinggi gula gitu. Jadi itu bahaya banget memang. Kadang kami di kesehatan selalu bikin hashtag, makanan yang tidak sehat itu adalah makanan paling enak di dunia. Yes. Benar. Semua makanan yang enak itu sudah pasti unhealthy, tidak sehat. Benar. Itu bisa kita lihat. Semua makanan yang manis enak kan? Benar. Tapi nggak sehat. Semua makanan yang fast food, burger, segala macam enak banget kan? Benar. Tidak sehat, kenapa gitu? Ada banyak faktor, lemaknya lah yang berlebihan, gulanya yang berlebihan, rendah serat gitu kan. Gitu. Minuman, sekarang banyak banget ini, apalagi anak muda ya, ada boba lah, apalah sejenisnya tuh. Tinggi pemanis, tinggi creamer. Ya, endingnya itu semua adalah gula. Itu branding ke gula gitu. Kita tahu penyakit tertinggi saat ini adalah bahkan mengenai kalangan muda itu adalah penyakit gula, diabetes atau tipe 1, 2 atau berapa gitu. Itu penyebabnya. Itu yang harus dilakukan di pralansia. Yang berikutnya lagi setelah tadi diet seimbang, ini istirahat cukup. Istirahat itu bukan sembarangan gitu, tapi ada pola istirahat yang baik. Yang dianjurkan itu kalau misalnya untuk kesehatan itu ya istirahatlah jam 9 sampai paginya itu jam 5 atau jam 6 gitu. Jangan jam 1 kita istirahat sampai jam 8 pagi gitu. Itu udah mengganggu sistem sistem metabolisme tubuh kita juga gitu. Jadi di malam hari itu memang adalah anjuran untuk istirahat yang paling baik, karena di situ semua proses metabolisme tubuh kita berjalan, detoksnya berjalan, sistem
pokoknya semualah mengini pembuangan sisa-sisa racun sepanjang hari yang kita konsumsi adalah berlakunya di pas kita jam istirahat itu di malam hari gitu. Oke, yang terakhir ini adalah ini banyak juga kelola stres. Kelola stres. Iya. Penting banget. Kurang-kurangi menambah beban pikiran atau upayakan satu waktu untuk bisa bagaimana stres kita itu tidak memuncak gitu, tidak menguasai diri kita gitu. Jadi makanya sekarang bagus juga sih ada rekreasi, healing, silahkan gitu. Jadi itu bagian daripada seseorang bagaimana dia melakukan kelola stres terhadap dirinya. Itu yang harus dilakukan, cerdik Bang Kelvin. Benar. Gitu ya? Benar. Luar biasa sih sebenarnya. Dan kita juga memang sebenarnya harus rutin cek kesehatan gitu ya. Yes. Itu termasuk smart nggak sih, Bu? Bagian dari smart itu tadi cerdik pertama itu langkah untuk pralansia tadi bagaimana untuk hidup sehat itu yang pertama. Karena banyak statement yang mengatakan ya saya nggak sakit gitu kan, Bu. Ya. Saya nggak ada masalah pusing atau gimana. Ternyata ya mungkin ada yang gulanya tinggi. Iya. Gitu, ya. Nah, jadi sebenarnya harapan dari cek kesehatan secara berkala itu di situ kita tahu misalnya normal gula seseorang itu adalah ketika tidak melebihi dari 124. Ketika di bawah itu, oke, bagus gitu kan, masih bolehlah pola konsumsi kita seperti biasa. Tapi ketika misalnya sudah 150 Bang, wow, itu mulailah mengatur pola makan, kurang-kurangi ya minuman manis, makanan-makanan yang manis gitu, perbanyak serat gitu. Jadi memang cek kesehatan berkala itu wajiblah kita lakukan. Bahkan sekarang Bang, ini bisa saya ini kan ya ngeling ke kegiatan kami yang lain. Karena ada program pemerintah sekarang yang namanya cek kesehatan gratis. Benar. Jadi itu kesempatan kita semua warga negara Indonesia terkhusus warga Deli Serdang. Ayo datangi vaskes kami, datangi puskesmas, iya, manfaatkan itu kesempatan itu supaya kita bisa memeriksakan seluruh pelayanan yang bisa diberikan ke kita dan itu gratis gitu. Iya. Nah itu dia, jadi buat sahabat Deli Serdang, sebenarnya smart lansia itu adalah kita mempersiapkan diri secara pintar untuk menghadapi pralansia dan lansianya. Yes. Kita sudah smart di pralansia, ya mudah-mudahan lansia kita akan, iya betul, tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban bagi anggota keluarga lain yang akan mengurus kita di kemudian hari gitu. Artinya kita mandiri gitu. Ya, tadi awalnya Kelvin berpikir smart lansia apakah Kelvin harus belajar lagi? Belajar lagi gitu ya. supaya dapat grade A gitu ya. Tapi setelah ini Kelvin langsung diet nanti. Oke. Boleh, bagus Bang. Nanti dipantau. Minum yang manis lagi, Bu. Good. Makan yang manis. Oke, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, kalau kita lansia kan itu berarti umur kita sudah mulai bertambah, Bu. Yes. Nah, kenapa sih bisa mempengaruhi efektivitas tubuh kita sendiri, Bu, sebenarnya? Oke. Jadi tadi seperti saya bilang, dengan bertambahnya usia, maka secara alami ada fungsi penurunan fungsi tubuh kita. Misalnya kayak di inilah alat kaki ya. Benar. Kaki kita gitu. Jadi semakin dia akan mengalami penyusunan otot. Otot kita itu akan menyusut gitu kan, menyusut sehingga misalnya dengan berat badan kita yang segini, fungsi otot tungkai kaki ini menurun gitu kan. Jadi nggak tahan menahan tubuh kita, sehingga misalnya kayak kursi lah ya, sering kita duduki kan dia kadang peyot gini kan. Benar. Jadi menimbulkan bentuk atau formalitas dari tulang kita jadi membengkok, itu akan menghalangi menimbulkan sakit lain lagi. Misalnya ketika mau berjalan ngilu gitu. Jadi itu proses alami gitu, proses alami. Makanya secara ini semakin bertambah usia, makanya fungsi sel-sel tubuh kita itu juga mengalami penurunan. Itu secara alami Bang, bukan karena faktor tadi dia kurang istirahat, makanan yang tidak sehat, tidak, tapi itu secara alami. Tuhan itu yang menciptakan kita udah gitu. Oke, lu pada umur sekian gitu kan, lu akan udah tinggal minta tolong ke orang, kan ada gitu kan, fase kehidupan lahir, lu berjaya di masa mudamu produktif itu berjaya, tapi ketika masuk lansia kan kita bagian minta tolong lagi kan, harus dibantu. Gitu. Jadi itu proses alami, dan justru karena proses alami itu kita udah tahu pasti, makanya dibikinlah cara-cara, langkah-langkah bagaimana kita bisa mempersiapkan diri supaya tidak menjadi beban yang sangat berat bagi anggota keluarga kita nantinya gitu Bang Kelvin. Nah, Ibu,
Nah, mungkin di yang bakalan nonton kita nih, Yes. mungkin belum sampai ke pralansia. Ya. Bisa jadi gitu Bu, ya. Bisa, Mungkin orang tuanya bakal terasa. Ya, udah pada pralansia atau masa lansia. Kira-kira Ibu buat anak-anak mungkin atau di luar sana yang nonton yang mau membantu pralansia atau lansia, seperti apa sih dukungan yang harus diberikan ke pralansia ini dan lansia ini, Bu? Oke, jadi ketika seseorang masuk pada masa pralansia atau lansia ya, nanti secara hormon untuk laki-laki dan perempuan itu ada juga penurunan fungsi hormon yang sedikit banyak mempengaruhi emosinya. Benar. Jadi buat para anak-anak Gen Z ya, jadi lansia itu jangan terlalu dibikin lagi dia mumet dengan bahasa kita. Jadi Gen Z, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh lansia, ya kan? Benar. Sehingga dia nggak berpikir lagi, apa nih kau bilangi gitu kan? Dia kalau misalnya nggak ngerti gitu kan, gitu. Jadi kita mencoba, terus nanti yang berikut para anggota muda di keluarga gitu kan, bisa mungkin memberikan kata-kata yang baik lah ke para lansia itu kan. Jangan menyinggung perasaan mereka, karena di masa lansia sedikit akan muncul sensitivitas. Karena mereka merasa mentang-mentang saya sudah tua, kalian nggak hargai lagi ya. Dulu muncul lagi tuh flashback nanti historinya dia. Yes, jadi sejarah dari masa apa muncul gitu kan. Jadi boleh para Gen Z boleh ambil nilai baik dari para lansia kita. Terus langkah-langkah apa yang bisa dilakukan Gen Z gitu kan? Misalnya ketika ketemulah dengan lansia di fasilitas umum, misalnya di transportasi umum gitu. Ya, kita persilahkan mereka untuk duduk gitu kan. Iya, mengalah. Terus ketika mau menyeberang jalan, tidak ada salahnya bagi kaum muda, bantu aja nyebrangnya kan, gitu. Jadi itu hal-hal kecil yang bikin mereka. Di situ topiknya adalah, topik kita lansia sekarang ini adalah merawat lansia, merawat bangsa. Merawat lansia. Yes. Jadi merawat lansia, merawat bangsa artinya ayo kita kaum muda, kita rawat lansia kita, artinya memberikan mereka sedikit bantuan perhatian. Merawat itu nggak hanya secara kesehatan ya, enggak, tapi merawat emosinya mereka, merawat mereka di lingkungan, maksudnya memberikan lingkungan. Oh iya, ini sehubungan dengan tema lansia kita. Ini di beberapa puskesmas, bahkan udah hampir ya, kita sudah menyurati puskesmas supaya memeriahkan Hari Lanjut Usia Nasional ini dengan cara, ada satu namanya program kami sekarang lagi berjalan sampai tanggal 6 Juni nanti Bang, namanya Surat Cinta untuk Lansia. Surat Cinta untuk Yes, jadi kita di sini kalau misalnya ada kakek, nenek, orang tua kita yang sudah masuk lansia ya, kita tulis surat cinta ke mereka, sederhana aja. Misalnya, aku kemarin udah bikin di IG ku ya, udah aku bikin, tapi sayangnya opung gue sama emak gue udah meninggal gitu kan. Seandainya mereka masih hidup, aku akan bilang, opung, oma, aku rindu sama kebersamaan. Misalnya hal sederhana dulu yang aku ingat ya, misalnya doa bareng. Doa mereka tuh ampuh loh, khususnya yang muda-muda ya. Benar. Doa orang tua itu besar banget ininya, wujud nyatanya itu besar banget di hidup kita gitu. Benar. Jadi itu waktu bareng, terima kasih ya waktu masih hidup, terima kasih udah memberikan ajaran yang jadi pedomanku sekarang. Itu aja aku tulis kan. Terus aku bilang ke teman-teman di puskesmasku, teman-teman tulis aja surat cinta ke lansia itu. Misalnya anak sekolah, Nek makasih ya udah tiap pagi ngantarin aku ke sekolah. Dia tuh ternyata ekspresinya para lansia itu senyum-senyum kayak sumringah gitu, kayak bangga. Itu aku bilang ke puskesmas, ketika mereka membaca surat cinta kita itu kepada lansia, lihat ekspresinya gitu. Benar. Ternyata dapat senyumnya tuh kayak senyum malu-malu gitu kan. Ya gimana kayak seorang pemuda ini lagi jatuh cinta, baca entah sekarang zaman WA ya, kayak senyum-senyum gimana. Lansia kita juga ternyata mengalami itu. Mereka senyum kayak okay, I'm in love again gitu kan. Gitu. Jadi itulah. Jadi lansianya senyum, itu salah satu gerakan sekarang, surat cinta untuk lansia. Terus merawat lansia, merawat bangsa, itu banyak yang bisa kita lakukan. Bahkan semua sekarang puskesmas kita sampaikan supaya membuat kegiatan kampanye juga, apakah itu melalui media sosial mereka gitu. Baru nanti di
periode di tanggal 2 mulai dari 26 kemarin sampai 6 Juni Puskesmas diharapkan membuat satu pelayanan kesehatan khusus lansia, prioritas lansia gitu. Jadi itulah wujud halun kami sekarang yang walaupun secara memang tidak akan ada kegiatan akbar, tapi di Puskesmas actionnya tuh udah langsung jalan. Terkhusus juga dengan cek kesehatan gratis sekarang kan. Itu jadinya prioritaskan dulu lansia kita semua harus terlayani dengan baik sehingga lansia kita itu tidak merasa menjadi kalangan yang tidak diperhatikan. Tapi di kesehatan lansia tetap menjadi prioritas dalam pelayanannya. Gitu Bang Kevin. Menarik ini ya. Jadi artinya memang hal kecil seperti perhatian yang kita berikan untuk pralansia dan lansia itu bermanfaat besar bagi mereka. Karena yang memang lansia dan pralansia itu bukan tipikal orang yang lagi mudah untuk mengelola stres ya Bu ya. Nah, jadi kalau mereka udah nggak mengelola stres dengan mudah, dengan perhatian juga kita tidak berikan, maka ya makin nambah stresnya, gitu ya. Oke Bu, tips nih Bu agar lansia bisa hidup smart dan bahagia itu seperti apa? Oke, tips untuk agar lansia bisa bahagia ya. Yang pertama itu bukan maksud body shaming ya Bang. Benar. Oke, hindari berat badan berlebihan. Benar. Oke, supaya menghindari berat badan yang berlebihan, kita pendamping keluarga gitu ya, nanti berikan ke lansia kita itu tadi menu gizi seimbang Bang, diet yang sehat gitu kan. Artinya, tapi memang saya mengalami dulu Bang, orang tua gitu kan, ketika mulai dibatasi, jangan banyak kali Mak, Pak gitu kan. Itulah udah tua aku kalian larang makan gitu. Itulah tadi sensitifnya itu. Padahal tujuan kita untuk kebaikan supaya gizinya seimbang gitu. Terus nanti hindari berat badan berlebihan sama satu Bang, kita pastikan mereka minum air putih yang cukup. Kadang lansia kita itu dehidrasi. Alasan para pendamping keluarga takut memberikan banyak minum air putih, bolak-balik kamar mandi, takut jatuh gitu jadinya nanti. Takut jatuh, takut gimana gitu, jadi dibatasi. Kalau dari kita, gizi seimbang itu tetap harus memperhatikan minum air putihnya itu yang cukup. Minimal 8 gelas itu harus wajib masih terpenuhi untuk lansia ya. Oke, yang berikut itu kita harus menghindari faktor-faktor penyakit. Baik itu menular atau tidak menular. Misalnya di lingkungan ya, di lingkungan itu kalau ada misalnya yang sakit batuk, hendaknya lah anak yang batuk itu pakai masker, jangan menjadi sumber penularan kepada si lansia. Kenapa? Karena lansia itu mengalami fungsi penurunan tadi, termasuk imunitasnya, daya tahan tubuhnya menurun juga kan. Jadi alangkah baiknya anggota keluarga yang tinggal bersama lansia itu lebih juga menjaga supaya lansia kita itu tetap sehat gitu ya. Jadi itu tadi hindari faktor-faktor resiko, misalnya kayak tadi merokok juga dihindari, atau berteman dengan teman perokok. Ketika seseorang itu udah mulai merokok, hindari. Karena kan kita tahu perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Benar. Ya, itu hasil penelitian sekarang gitu. Jadi kita bantu lansia kita supaya fungsi paru-parunya itu tidak diperberat ketika dia juga menghirup asap rokok gitu, polusi gitulah ya. Oke, yang berikutnya itu kita usahakan si lansia itu bisa melakukan aktivitas yang dia gemari, nggak bikin stres gitu. Misalnya ya, dia jangan yang negatif ya. Misalnya dia hobi menyanyi, makanya di rumah kalau bisa disiapkanlah media dia menyanyi gitu. Kalau dia misalnya si ibu, saya punya teman, suka jalan pagi. Ya, ajak dia jalan pagi, keliling lapangan gitu kan. Gitu hobi-hobinya. Terus kalau misalnya ada hobinya kayak menganyam, oke, kita ini aja siapkan aja dia mencoba menganyam atau menyulam untuk ibu-ibu ya, itu biasa kan. Jadi hobi-hobi seperti itu tetap kita perbolehkan ke dia gitu. Walaupun nanti bukan pegang jarum beresiko. Ketika itu hobi yang dia senangi, dia akan masih bisa menghindari diri supaya tidak terluka gitu. Hobi memasak kita dampingi, misalnya udah hobi memasak ya, kadang nanti sekalipun itu kurang pas di lidah kita kaum muda gitu kan, kita tetap hargailah. Mungkin kita nanti ketika makan campur entah apa, jadi lebih ke distract rasa yang kurang pas dan lidah kita dengan sesuatu yang kita tambahkan itu gitu. Terus yang berikutnya lagi,
harus ada aktivitas fisik tadi Bang, sama juga ini pralansia tadi. Yes, harus tetap, harus tetap itu. Gini, lansia kita ini kan ada suatu nanti ketika masuk lansia itu dia sering kayak ngantuk, tidur bentar. Jangan dihindari itu ya. Apalagi di periode di saat habis makan. Itu kan enak banget tidur memang kan. Dihindari karena itu akan memicu menaikkan gula darahnya segala macam lah gitu. Jadi dihindari. Jadi ketika habis makan nanti mungkin bagusnya diajak bercerita atau kemana gitu. Pokoknya berikan dia kesempatan untuk bisa berbaur dengan teman-teman sefrekuensi dia gitu untuk lansia-lansia kita itu. Terus yang berikutnya tadi itu lakukan pemeriksaan kesehatan gratis berkala, berkala dilakukan rutin lah kan. Jadi kita bisa terpantau tensinya si nenek, tensinya si emak masih normal gitu, masih terkendali. Sama satu lagi ini yang penutup, iman dan takwa harus tetap dipelihara. Artinya ketika ini tetap dibangun hubungan pribadinya dengan Tuhannya gitu. Jadi diperbolehkan dia ya, karena dengan itu lebih ada hubungan yang ini dengan Sang Pencipta kan. Jadi di situ dia akan merasa lega apa segala macam gitulah. Itu hal-hal yang bisa dipersiapkan lansia supaya lansia itu bisa tetap bahagia, melakukan hal-hal yang dia suka gitu. Oke. Tadi lumayan banyak ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya nggak apa-apa gendut tapi sehat, nggak ada tuh. Yang gendut tapi sakitannya itu ya. Belum tentu. Tapi bakal sakit kalau nggak. Yes. Nah sebenarnya smart itu adalah sejak dini sebenarnya kita harus smart untuk menjaga diri kita sendiri. Ketika pralansia nanti jadi lebih smart lagi. Yeah. Oke, yang terakhir Bu. Oke. Apa ya hal yang ingin Ibu sampaikan closing statement Ibu ke masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang ini? Oke. Closing statementnya ya. Ini saya ada quotes tadi yang saya dapatkan. Masa tua yang sehat dan bahagia itu adalah harapan semua kita. Kita berharap kita bisa masuk kepada masa tua itu dengan kondisi sehat. Oke. Namun untuk mewujudkan itu si lansia nggak bisa berdiri sendiri. Ada dukungan dari lingkungan sekitar yang diharapkan. Misalnya dukungan, perhatian, kasih sayang dari keluarga inti itu wajib ada Bang Kevin, supaya lansia itu nanti bisa memasuki masa-masa lansianya itu secara sehat. Jadi ajakan saya buat semua pendengar podcast di Radio DSB 93,8 FM ini, mari kita wujudkan rasa cinta kasih kita, mendukung lansia yang ada di sekitar kita dengan cara berikan peduli kita kepada mereka, karena semua kita ada karena ada mereka para lansia itu. Wujudkan cinta kasih Anda terhadap lansia. Selamat menyambut Hari Lansia Nasional tahun 2025 ini. Semoga kita semua bisa memasuki masa-masa lansia juga nantinya dengan sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Sekian, Bang Kevin. Luar biasa Ibu Terulang. Jadi memang pada dasarnya perhatian Ibu ya. Yes. Nah, agar kita yang di rumah ya, baik keluarga kita yang pralansia dan lansia, harus selalu perhatian agar lansianya tetap smart Ibu ya. Yep. Nah, smart lansia itu dia yang kita bahas hari ini. Luar biasa Ibu. Terima kasih buat waktunya sudah ada di podcast kita. Oke, sama-sama Bang Kevin. Untuk podcast berikutnya Ibu. Siap. Karena yang nggak kalah asik pastinya Ibu. Pastinya. Dan juga terima kasih nih buat Bu Beta yang sempat hadir tapi malu-malu di kamera. Oke, luar biasa. Buat masyarakat Deli Serdang, saya mewakili Ibu Tirlan dan mewakili kru yang bekerja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Sampai jumpa kembali di tema-tema berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.